Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Alan Bayu Aji, SHMH, dosen program studi hukum program sarjana Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Saya menjadi dosen di program studi hukum program sarjana sejak tahun 2019 dengan latar pendidikan yaitu Magister Ilmu Hukum dan bidang ilmu yang saya tekuni yaitu Ilmu Hukum Tata Negara. Perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk karya Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, khususnya di mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dasar yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi hukum program sarjana pada semester 2 dengan bobot 4 SKS teori. Sebagai mata kuliah dasar, mahasiswa akan mempelajari beberapa hal tentang hukum tata negara, diantaranya dasar-dasar hukum tata negara, teori, sumber dan asas hukum tata negara, sistem pemerintahan dan bentuk negara, hingga hak asasi manusia dan demokrasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan perkembangan ilmu hukum untuk pengembangan dan penyelesaian kasus-kasus hukum secara teoritis maupun praktis. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis doktrin ilmu hukum baik secara umum maupun secara khusus. Ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah hukum. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara atau CPMK Hukum Tata Negara yang menyangkut aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Berdasarkan aspek afektifnya, CPMK Hukum Tata Negara ini yaitu menunjukkan pemikiran kritis terhadap prinsip dan norma sistem hukum tata negara. Kedua, aspek kognitifnya memahami konsep dasar dan teoritis hukum tata negara. Psikomotoriknya mampu mengidentifikasi pemikiran kritis terhadap sumber, asas, prinsip, dan norma sistem hukum tata negara di Indonesia. Mata kuliah hukum tata negara ini disajikan dalam 16 kali pertemuan dalam satu semester, termasuk di dalamnya terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan durasi pembelajaran setiap pertemuannya 200 menit yang dibagi menjadi 2 kali dalam 1 minggu. Guna mencapai pembelajaran yang telah ditentukan dalam mata kuliah hukum tata negara ini, mahasiswa selama 1 semester akan mendapatkan beberapa materi terkait yang akan disampaikan, di antaranya pertemuan pertama yaitu penyampaian kontrak belajar yang akan disepakati oleh dosen dan mahasiswa selama 1 semester ke depan. Kemudian dilanjutkan pengenalan tentang ruang lingkup pembahasan hukum tata negara sebagai salah satu disiplin ilmu hukum. Kemudian pertemuan kedua, mahasiswa akan mempelajari mengenai dasar-dasar hukum tata negara, mengenai negara sebagai objek ilmu, rumpun hukum tata negara, hingga hubungan HTN dengan ilmu lain. Pertemuan ketiga, mahasiswa akan mempelajari dan mendiskusikan mengenai konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Pertemuan keempat, mahasiswa akan mempelajari mengenai hukum tata negara, khususnya sumber-sumber hukum tata negara baik yang berlaku secara universal maupun yang berlaku di Indonesia. Pertemuan kelima yaitu mengenai asas-asas hukum tata negara, baik yang berlaku secara universal maupun yang berlaku di Indonesia. Pertemuan keenam yaitu sistem pemerintahan. Mahasiswa akan mempelajari mengenai sistem pemerintahan, khususnya dinamika perubahan sistem pemerintahan di Indonesia akibat dari perubahan konstitusi. Kemudian pertemuan ketujuh, mahasiswa akan mempelajari dan mengidentifikasi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester.
Kemudian dilanjutkan di pertemuan 9, materinya mengenai perkembangan lembaga negara di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilanjutkan di pertemuan 10 mengenai perkembangan lembaga independen di Indonesia. Pertemuan 11 mengenai sistem peraturan perundang-undangan dan teori dasar pembentukan undang-undang. Pertemuan ke-12 yaitu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Pertemuan ke-13 mengenai teori dan praktek demokrasi di Indonesia sebagai sarana kedaulatan rakyat. Pertemuan ke-14 mengenai pemilihan umum di Indonesia sebagai bentuk implementasi demokratisasi di Indonesia. Yang kemudian materi terakhir di pertemuan 15 yaitu teori dan asas otonomi daerah di Indonesia, yang kemudian di pertemuan 16 digunakan untuk ujian akhir semester. Dalam proses pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara menggunakan beberapa metode, salah satunya studi kasus, diskusi mahasiswa dan presentasi mahasiswa, hingga project based learning. Bentuk evaluasi yang dilakukan yang juga disesuaikan dengan metode pembelajaran, diantaranya metode studi kasus memiliki bobot 35%, ujian tertulis dalam bentuk ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%, dan yang terakhir project based learning sebesar 20%. Proses pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara blended, yaitu secara menggunakan Zoom meeting yang juga difasilitasi oleh Universitas Harapan Bangsa dengan adanya e-learning Universitas Harapan Bangsa yang bernama Skalsa. Adapun dilaksanakan juga secara luring, secara tatap muka secara langsung di dalam kelas. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini juga menggunakan beberapa sumber referensi dalam bentuk buku maupun e-book yang tersedia di perpustakaan Universitas Harapan Bangsa, baik yang ditulis oleh ahli di bidang Hukum Tata Negara di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga beberapa artikel hasil penelitian saya yang berkaitan dengan materi perkuliahan Hukum Tata Negara dalam upaya bentuk integrasi antara penelitian dan pembelajaran. Demikian penjelasan mengenai RPS mata kuliah Hukum Tata Negara. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dan kesuksesan kita bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, terima kasih ya. Teman-teman, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan beberapa materi ya. Mungkin masih ingat materi minggu lalu kita membahas mengenai apa? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Herminda, apa yang sudah didapat di minggu yang lalu? Jadi di minggu yang lalu kita belajar tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu terbagi menjadi 5, mulai dari tahap perencanaan hingga perundangan. Di tahap perencanaan ini ada penyusunan program revisi nasional. Di tahap penyusunan ada RUU disusun oleh DPR atau Presiden. Terus di tahap pembahasan RUU dibahas dalam rapat komisi atau panitia khusus di DPR bersama dengan perwakilan pemerintah. Terus di tahap pengesahan ada persetujuan oleh DPR. Terus RUU disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Dan tahapan terakhir yaitu tahap pengundangan, yaitu undang-undang yang telah disahkan diundangkan dalam lembaga negara dan mulai berlaku setelah diundangkan. Oke, tepat sekali. Terima kasih Mbak Herminda. Jadi
materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem peraturan perundang-undangan dan teori pembentukan perundang-undangan, di mana hal itu juga akan relevan dengan materi hari ini, di mana yang akan kita bahas yaitu mengenai pemilihan umum dan kedaulatan rakyat. Ya. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Mbak Herwinda, DPR membuat undang-undang, presiden membuat undang-undang. Nah, DPR dan presiden mereka itu menjabat melalui sebuah proses yang namanya pemilihan umum. Materi yang disampaikan yaitu mengenai esensi pemilihan umum dan esensi kedaulatan rakyat, ya, korelasi atau hubungan pemilihan umum dengan kedaulatan rakyat, asas-asas pemilihan umum khususnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, dan yang terakhir mengenai perkembangan pemilihan umum di Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Ketika berbicara esensi kedaulatan rakyat, kita bisa merujuk pada pendapat founding fathers kita, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, di mana saat itu beliau menyampaikan berbicara esensi kedaulatan rakyat. Mungkin bisa kalian baca di sini, tetapi ingin saya tekankan, ya, dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, berbicara kedaulatan rakyat itu bukan semata-mata kedaulatan dipegang oleh rakyat yang kemudian rakyat itu bisa bertindak seenaknya. Jadi harus dibedakan, ya, kebebasan individu dengan kedaulatan rakyat. Kebebasan individu memang ada jaminannya, ya, salah satu yang menjamin adalah hak asasi manusia. Tapi berbicara kedaulatan rakyat, itu bukan rakyat yang sebebas-bebasnya, tetapi rakyat yang memang bersatu, yang kemudian berhimpun, ya, yang mengurus bersama-sama apa yang dikehendaki, yang itu wujudnya berupa negara. Nah, saat kemudian berikutnya yaitu mengenai pemilihan umum dan kedaulatan rakyat. Ada korelasi penting antara pemilihan umum dan kedaulatan rakyat. Kalau tadi merujuk amanah undang-undang pasal 1 Undang-Undang Dasar, pasal 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pasal berikutnya yang menyatakan, ya, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, DPR dipilih melalui sistem pemilihan umum. Itu merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Maka dari itu, ya, secara garis besar hubungan antara kedaulatan rakyat dan pemilihan umum adalah pemilihan umum itu sebagai sarana, ya, sarana untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat. Ya. Nah, ini korelasinya untuk mewujudkan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan kedaulatan rakyat juga perlu pemilihan umum. Karena apa? Ya tadi, ya, berbicara kedaulatan rakyat itu bukanlah sebuah kedaulatan yang kemudian rakyat itu bisa bertindak seenaknya, bertindak sesuka hatinya, sendiri-sendiri dan sebagainya. Tidak. Ada komitmen kebersamaan dalam sebuah wadah yang namanya negara. Ada yang mau diatur dan juga otomatis ada yang mau mengatur. Ya, orang-orang yang mau mengatur inilah orang-orang yang dipilih melalui pemilihan umum. Gitu, ya. Pemilihan pemimpin ini dikarenakan tidak mungkin, ya, secara langsung tidak mungkin, ya. Apalagi negara modern, negara yang menganut sistem demokrasi modern hari ini tidak mungkin, ya, rakyat itu memimpin sendiri-sendiri. Bahkan di zaman Romawi pun, ya, yang sudah menyeluskan sistem demokrasi dan sebagainya, mereka membutuhkan pemimpin. Walaupun misalnya mereka dikumpulkan dalam sebuah tempat yang luas untuk berembuk bersama mengenai kebijakan. Nah, hari ini kalau melihat konteks Indonesia, kan tidak mungkin seluruh rakyat kita berbondong-bondong kemana gitu, ya, ketemu presiden dan wakilnya terus menentukan pengesahan RUU dan sebagainya. Kan tidak mungkin, ya. Konteksnya kalau Indonesia, kedaulatan rakyat itu dilimpahkan kepada pemimpin, dalam hal ini presiden, dan juga
juga wakil-wakil rakyat yang kita pilih melalui pemilihan umum yang tujuannya ialah melakukan proses pengawasan dan menjadi wadah aspirasi warga negara. Itu wakil rakyat. Oke. Berikutnya, ya. Nah, masuk ke asas pemilihan umum. Ya. Ini mungkin tidak asing bagi kalian berbicara asas-asas pemilihan umum. Ya. Ada yang tahu asas pemilihan umum itu apa? Mungkin sering juga kalian sebutkan pemilihan umum itu harus apa gitu? Itu singkatannya. Tapi kepanjangannya luber L, langsung. Ya, langsung. Jadi pemilih memberikan suaranya secara langsung. Makanya kalian kemarin 14 Februari berbondong-bondong ke TPS, ya kan, diberikan waktu dari jam 7 sampai jam 1, 12 ya, 12 sampai jam 1 untuk memilih secara langsung. Di situ ada calon presiden, calon DPR, calon DPD yang bisa kalian pilih secara langsung. Asas pertama langsung. Kemudian umum, umum. Pemilu terbuka untuk seluruh warga negara, terbuka. Bahkan bukan hanya warga negara yang ada di Indonesia, ya, warga negara yang sedang merantau di negara tetangga, di Malaysia, mungkin di Inggris, di Arab Saudi, ya, yang sudah menjadi TKI, TKW dan seterusnya, mereka juga melaksanakan pemilihan umum yang juga sama dengan kita yang ada di Indonesia. Umum, ya, berlaku untuk semuanya. Dengan ketentuan memang syarat minimal usianya 17 tahun. Oke. Kemudian luber B, bebas. Pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Bebas kalian, ya. Bebas, tapi tidak sebebas-bebasnya kalau karena kalian datang ke TPS ya calonnya itu ya yang kalian pilih. Seperti kalian datang ke restoran, ya, kalian datang ke restoran, milih menu makanan, ya, pasti kan memilih yang ada di situ. Tidak mungkin memilih yang tidak ada di situ. Walaupun sebenarnya bebas dalam arti dalam teknis pelaksanaannya bebas terbatas. Oke, gitu. Ada juga luber R rahasia. Pemilu menjamin bahwa pilihan setiap pemilih tidak diketahui oleh bersama. Makanya kalau kalian lihat, kalau kalian kemarin kan pilihnya otak pakai kardus terus disekat-sekat gitu ya. Dan kemudian kalian keluar bukan terus saya pilih ini dan sebagainya, kan enggak. Ya. Kerahasiaan pilihan kalian itu juga salah satu bentuk menjaga privasi, ya, dan menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita. Yang tinggal nanti surat-surat dilipat dimasukkan di kotak suara. Kemudian jujur, ya, dua asas terakhir jujur. Pemilihan harus dilaksanakan secara jujur oleh semua pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu, ya. Ada yang tahu penyelenggara pemilu itu siapa? KPU, kemudian DKPP dan Bawaslu. Nah, ya mereka harus jujur, ya. Bahkan kita sebagai masyarakat juga harus jujur. Dan peserta, kan kita memilih. Peserta pemilu ada. Siapa peserta pemilu? Siapa? Ada calon presiden, ada calon legislatif, DPR, DPRD, dan juga DPD. Ini peserta, mereka pun juga harus jujur dalam pelaksanaan. Dan juga adil. Nah, ini yang terpenting. Asas adil ini harus, ya, proses pemilihan umum ini harus menjaminkan kesetaraan, ya, tidak boleh ada yang diskriminasi dan seterusnya. Itulah asas-asas pemilihan umum, gitu ya. Nah, di pemilu masa reformasi, pasca reformasi, ini juga mencatatkan sejarah. Pasca reformasi berarti sejak 99 sampai hari ini kita sudah menyelenggarakan rutin 5 tahunan pemilu dengan berbagai macam perubahan dan evaluasi, ya. Kita mulai dari tahun 99 kita pemilu, ya, walaupun sebenarnya 97 kita
pas Orde Baru kita pemilu, tapi 99 melalui Presiden B.J. Habibie mempercepat proses pemilu yang tujuannya mempercepat transisi perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Ya. Yang saat itu juga banyak sekali partai-partai yang lahir, ya, karena semangat demokratisasi, di mana kita 32 tahun terbelenggu kekuasaan Orde Baru, ya. Di situ banyak sekali ini peserta pemilu, ya. Ya. Bahkan ada PNI sendiri labanya sama PDIP, ini sudah PDIP saat ini. Ya, 99 pemilu tetapi belum memilih presiden saat itu tahun 99 itu masih dipilih oleh MPR. Hasil pemilu 99 yang saat itu dimenangkan oleh Gus Dur melalui voting MPR. Ya. Kemudian ya, baru tahun 2004 pemilihan umum bukan hanya memilih anggota DPR, tapi juga memilih anggota DPD dan juga presiden secara langsung. Karena merupakan amanat dari perubahan Undang-Undang Dasar, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Yang baru diimplementasikan tahun 2004 sampai terakhir kemarin 2024 kita memilih presiden secara langsung, dan mekanismenya berbeda-beda. Kalau 2004 itu pemilihan presiden itu dilakukan setelah pemilihan umum. Kalau 2 tahun terakhir, 2 periode pemilu terakhir itu dipilih serentak, jadi pileg dan pilpres bersama-sama. Itu mengenai materi tentang pemilihan umum dan kedaulatan hari ini. Ya. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan. Monggo. Silakan Dimas. Disebut banyak Pak. Ya. Ketika melihat saya di 2029 nanti itu peserta pemilu adalah didominasi oleh teman-teman generasi zilenial dan alpha. Dan itu kan bisa adalah seorang anak muda gitu Pak. Nah, menurut Bapak apa peran anak muda dalam pemilu di masa depan? Peran anak muda itu sebenarnya ya bukan hanya di 2009. Setiap pemilu pemuda senantiasa selalu menjadi subjek penting dalam menyelenggarakan pemilu. Karena apa? Pemuda ini salah satunya mereka memiliki fisik yang kuat, ya. Dan kecakapan, apalagi hari ini dan masa yang akan datang kita dituntut cakap teknologi. Dan itu saya kira ya bekal dari pemuda. Ya. Tetapi bukan hanya itu saja, bukan hanya fisik yang kuat, bukan hanya cakap teknologi. Yang terpenting adalah komitmen berbangsa dan bernegara yang harus dipupuk sejak dini. Ya, karena pemilihan umum ini bukan hanya sekedar coblos, pilih udah, bukan sekedar ikut kampanye, boleh-boleh sudah. Tetapi kampanye pemilihan umum itu merupakan sarana yang kita itu harus bisa melihat, ya. Milih hari ini itu kita bisa lihat masa depan kita 5 tahun seperti itu. Ya. Makanya komitmen berbangsa dan bernegara itu penting. Bagaimana caranya menumbuhkan komitmen berbangsa dan bernegara? Salah satunya tidak lain yaitu dengan menambah literasi. Budaya literasi itu kita kembangkan. Ya seperti hari ini kita belajar tentang esensi pemilihan umum dan kedaulatan rakyat. Kalian kan juga menjadi seorang generasi, ya. Ibaratnya nanti kalian menjadi generasi emas kan. Di pemilihan 2029 kalian juga masih kategori pemuda, ya kan? Materi seperti ini itu bukan hanya dijadikan ya pengetahuan di dalam kelas saja, tidak, di dalam perkuliahan tidak, tetapi ini menjadi sumber referensi kalian mensikapi bagaimana pemilihan ke depan itu menjadi lebih baik. Karena ya walaupun berbagai macam catatan, ada yang bilang 55 baik, tapi nyatanya juga dibubarkan oleh Soekarno. Ya kan, tahun 99 katanya menghasilkan anggota legislatif yang baik, tetapi juga ternyata mereka berbuat ya menjatuhkan Gus Dur dan sebagainya. Ya, itu menjadi catatan kita agar kita lebih baik atau lebih baik.
Itu saya kira berbicara peran. Oke. Terima kasih. Bagus sekali Bu Dimas. Ya, silakan. Ada lagi? Silakan. Oh, ya, Naswa. Silakan. Isi bertanya terkait asas pemilu. Bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan asas pemilu agar dapat berjalan sebagaimana mestinya? Oke, berbicara nyambung ya tadi apa yang disampaikan Mbak Maria tadi. Berbicara asas-asas pemilu bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya. Pertama, seperti halnya kita menerapkan hukum. Ya, mulai dari sistem hukum harus disiapkan. Asas-asas pemilu tadi sudah ada di peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan konsekuensinya harus ditaati dan dijalankan oleh setiap lapisan masyarakat. Ya, tapi tidak hanya di situ saja. Ya, perlu adanya sebuah kelembagaan yang memang mencerminkan asas-asas pemilu tadi. Penyelenggara di sini KPU, Bawaslu, DKPP, bahkan pemerintah, ya, karena pemerintah juga bertanggung jawab penyelenggaraan pemilu yang demokratis, aman dan sebagainya. Ya, di situ mereka harus berperan aktif, ya, memberikan ruang partisipasi, memberikan ruang berdemokrasi, bukan malah mereka membuat hal-hal yang hanya menguntungkan sekelompok saja. Ya. Makanya tadi adil ini harus melekat kepada seluruh lapisan, baik penyelenggara, peserta, pemilih maupun pemerintah. Itu bagaimana asas-asas ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya, dan juga yang tidak kalah terpenting yaitu ya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Bagaimana mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat? Salah satunya yang melalui mengikuti proses pendidikan politik, sosialisasi politik. Ya, kita sebagai masyarakat tidak boleh acuh, tidak boleh kemudian tidak peduli. Ya, berbicara negara itu tanggung jawab kita semua. Setidaknya melalui pemilihan umum ini kita harus bisa mengartikan bahwa kita memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara melalui pemilihan umum. Karena ya mungkin ini saya sampaikan, melalui pemilihan umum ini bisa dikatakan merupakan proses evaluasi. Makanya kenapa pemilihan umum itu dilaksanakan 5 tahun sekali? Itu sebagai bentuk evaluasi. Ketika kita masyarakat selama 5 tahun terakhir merasa ya tidak senang atau tidak terlayani sebagaimana mestinya, ya kita bisa melakukan evaluasi di pemilihan umum 5 tahun berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sekali atas partisipasi, kehadiran dan semangatnya hari ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan, ya, kita diskusikan, kita pahami hari ini bisa bermakna bukan hanya untuk pengetahuan di dalam kelas, tapi juga bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan juga untuk negara Indonesia yang lebih baik lagi. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Apabila itu